nggak dibenarkan kalau sampai sifatnya tuh menghina, memaki gitu ya. Tapi kalau misalkan yang biasanya manggil sayang, kalau lagi marah jadinya kamu gitu misalkan gitu ya. Aku nggak suka deh kalau kamu kayak gitu. Padahal biasanya mungkin bilangnya sayang, aku, nah gitu ya. Intonasi kan beda juga tuh kalau lagi marah gitu. Jadi pilihan kata, intonasi, of course kalau lagi marah pasti ada perubahan. Tapi bukan berarti perubahannya itu dalam bentuk yang berkekerasan atau menyakiti pasangan gitu ya. Jadi nggak dibenarkan dan nggak dijustifikasi gitu kalau melakukan hal itu. Mana yang tepat, bahasa cinta yang ada di hati, bukan janji-janji. Oke, kayaknya sih udah pasti si S ini bukan words of affirmation nih ya, bahasa cintanya gitu. Jadi nggak butuh tuh yang manis-manis di bibir gitu ya. yang konkret ya. Yang konkret, entah itu mungkin tindakan act of service atau hadiah atau mungkin sentuhan gitu ya. Jadi yang sifatnya kata-kata udah kurang, agak basi gitu kali ya mungkin menurutnya. Tapi nah, yang paling penting tuh sebenarnya adalah berempati atau memahami tadi ya gitu, kebutuhan dan perasaannya pasangan gitu ya. Kalau pasangannya memang butuh diapresiasi, dipuji gitu ya, nggak ada salahnya kok, nggak berat juga kok gitu. Bukan berarti tindakannya S ini yang misalkan mungkin dia udah usaha luar biasa gitu ya, kok kalah sih sama orang yang mungkin ngasih kata-kata manis doang gitu ya. Iya, bisa jadi orang itu yang butuhnya itu gitu. Ya tadi yang aku bilang gitu, usaha yang minimal untuk hasil yang maksimal. Kalau memang orangnya butuhnya itu ya akan lebih nyampe gitu. Karena kayak tadi aku bilang, ini kan kayak tangki cinta nih. Kalau mobil kita harusnya diisi solar tapi malah diisi Pertamax bagus banget malah gitu kan. Tapi ketika butuhnya bukan itu, ya rusak-rusak juga gitu, nggak jalan juga gitu sih. Artinya di dalam cinta nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya? Iya, tapi cocok apa enggak gitu. Semoga menjawab untuk S malam hari ini. Kita lanjut nih dari H. Awal dalam love language-nya ini memakai bahasa yang manis, pakai sayang dan sebagainya. Tapi setelah ada masalah, berubah. Nah ini kadang pakai bahasa kasar juga. Dan ini gimana cara untuk menanggapinya? Oke, ya memang pastinya ketika kita lagi marah gitu ya, mungkin ekspresinya nggak sehangat seperti biasanya. Tapi tidak dibenarkan kalau jadi munculnya tuh kata-kata yang sampai menyakiti, kasar gitu ya, mengancam. Itu udah jelas masuknya ke arah relasi tidak sehat atau bahkan mungkin sudah ke berkekerasan gitu ya, karena ada kekerasan verbal juga atau kekerasan psikologis gitu. Jadi nggak dibenarkan kalau sampai sifatnya tuh menghina, memaki gitu ya. Tapi kalau misalkan yang biasanya manggil sayang, kalau lagi marah jadinya kamu gitu misalkan gitu ya. Aku nggak suka deh kalau kamu kayak gitu. Padahal biasanya mungkin bilangnya sayang, aku, nah gitu ya. Intonasi kan beda juga tuh kalau lagi marah gitu. Jadi pilihan kata, intonasi, of course kalau lagi marah pasti ada perubahan. Tapi bukan berarti perubahannya itu dalam bentuk yang berkekerasan atau menyakiti pasangan gitu ya. Jadi nggak dibenarkan dan nggak dijustifikasi gitu kalau melakukan hal itu. Nah, penting banget untuk belajar mengenali emosi memang gitu ya. Jadi kalau kita lagi marah, kita lagi capek gitu. Nah, lagi-lagi nih mengenali diri sendiri dan berkomunikasi sama pasangan tuh penting gitu ya. Jadi aku lagi nggak punya energi nih, boleh ya aku istirahat dulu, boleh ya aku mungkin makan dulu, mandi dulu gitu ya. Karena kalau kita emang lagi capek, kapasitas energinya memang nggak ada gitu untuk mungkin bermanis-manis gitu sama pasangan gitu ya. Bukan berarti, nah ini juga bukan berarti ketika kita lagi nggak manis itu kita nggak cinta lagi gitu ya. Jadi perlu banyak pembedaan nih gitu ya, pembatasan dan pembedaan gitu. Berarti dalam cinta nih emang harus ada belajar untuk saling memahami ya, terus-terusan gitu ya. Nggak perlu standarnya mentok di situ, nggak, dalam situasi kondisi apapun bisa, harus fleksibel dan dinamis itu ya. Bener.